Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami mahasiswa dan mahasiswi Institut Kesehatan Helvetia, Prodi S1 Gizi semester 1. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan, saya Dwi Anggita sebagai moderator. Saya Dita Rantami. Saya Diana Putrin Duru. Saya Elisa Haryanti Lubis. Saya Rika Febriani. Saya Elvon Johannya Mungguna Halawa. Baik, kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari mata kuliah biologi yang berjudul Genetika, yang akan dijelaskan oleh Erika Febriani. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen biologi Ibu Teti Noviarita Khairani, SSI, MSI, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan presentasi materi genetika. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan materi. Di sini saya akan membahas materi tentang genetika. Apa itu genetika? Genetika adalah cabang biologi yang mempelajari pewarisan sifat pada organisme maupun suborganisme. Secara singkat, dapat juga dikatakan bahwa genetika adalah ilmu tentang gen dan segala aspeknya. Nah, untuk cabang-cabang genetika sendiri, cabang-cabang genetika terbagi menjadi cabang-cabang murni genetika, kemudian cabang-cabang terapan genetika. Nah, untuk cabang-cabang murni genetika terdapat beberapa bagian, yaitu genetika molekular, genetika populasi, genetika kuantitatif. Nah, untuk cabang-cabang terapan genetika terdapat bagiannya berupa genetika kedokteran, ilmu pemuliaan, rekayasa genetika atau rekayasa gen. Nah, untuk pembahasannya, genetika molekular merupakan cabang genetika yang mengkaji bahan genetika dan ekspresi genetik di tingkat subselular atau di dalam sel. Subjek kajiannya mencakup struktur, fungsi, dan dinamika dari bahan-bahan genetika serta hasil ekspresinya. Untuk genetika populasi merupakan cabang genetika yang membahas transmisi bahan genetik pada ranah populasi. Dari objek bahasannya, genetika populasi dapat dikelompokkan sebagai cabang genetika yang berfokus pada pewarisan genetika. Untuk penjelasan genetika kuantitatif yang merupakan pewarisan sifat-sifat terukur atau kuantitatif atau metrik yang tidak bisa dijelaskan secara langsung melalui hukum pewarisan Mendel. Sifat-sifat yang tergolong sifat kuantitatif misalnya tinggi atau berat badan, hasil panen, atau produksi susu. Untuk genetika kedokteran, ini merupakan cabang kedokteran yang mempelajari diagnosis dan perawatan penyakit genetik. Genetika kedokteran berbeda dari genetika manusia, yang mana genetika manusia adalah bidang penelitian ilmiah yang dapat atau tidak dapat diterapkan ke kedokteran. Sedangkan genetika kedokteran merujuk pada penerapan genetika ke perawatan medis. Sebagai contoh, penelitian penyebab dan turunan dari penyakit genetik dianggap bagian baik genetika manusia maupun genetika kedokteran. Sedangkan diagnosis, perawatan, dan penyuluh orang dengan gangguan genetik akan menjadi bagian dari genetika kedokteran. Untuk pemuliaan sendiri merupakan kegiatan manusia dalam memelihara tumbuhan atau hewan untuk menjaga kemurnian, galur, atau ras sekaligus memperbaiki produksi atau kualitasnya. Untuk pemuliaan sendiri merupakan kegiatan manusia dalam memelihara tumbuhan atau hewan untuk menjaga kemurnian,
galur atau ras sekaligus memperbaiki produksi atau kualitasnya. Dalam kegiatannya, pemuliaan sejak abad ke-20 menerapkan banyak prinsip dan metode genetika serta ilmu-ilmu turunannya. Untuk rekayasa genetika sendiri dapat disebut juga sebagai modifikasi genetika, di mana rekayasa genetika ini merupakan manipulasi langsung gen suatu organisme menggunakan bioteknologi. Hal ini merupakan satu sel teknologi yang digunakan untuk mengubah susunan genetik dari sel, termasuk transfer gen-gen yang berada dan melintasi batas-batas spesies untuk menghasilkan organisme yang meningkat. Nah, apa itu materi genetik? Materi genetik merupakan substansi yang dapat membawa informasi genetik pada makhluk hidup untuk dapat diturunkan pada generasi turunannya. Selain berfungsi dalam membawa informasi genetik untuk diturunkan pada generasi selanjutnya, materi genetik juga berfungsi dalam ekspresi genetik, yaitu sebuah proses sintesis protein dan RNA. Selanjutnya, termasuk komponen-komponen penyusun genetik yang terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, kita akan membahas kromosom. Kromosom merupakan struktur di dalam sel berupa deret panjang molekul yang terdiri dari satu molekul DNA dan berbagai protein terkait yang merupakan informasi genetik suatu organisme, seperti molekul kelima jenis histon dan faktor transkripsi yang terdapat pada beberapa deret, dan termasuk gen unsur regulator dan sekuens nukleotida. Kromosom yang berada di dalam nukleus sel eukariota secara khusus disebut sebagai kromatin. Nah, yang kedua, terdapat gen. Gen ini merupakan unit pewarisan sifat terkecil yang dapat diturunkan kepada keturunannya. Definisi gen selalu berubah, tetapi saat ini yang disepakati adalah gen adalah bagian dari sekuens DNA yang mengkodekan RNA atau protein. Selanjutnya, apa itu DNA dan RNA? Di sini kita akan membahas DNA adalah asam deoksiribonukleik. DNA dan RNA ini juga merupakan dua jenis utama dari asam nukleat, yaitu sel besar di dalam tubuh yang sangat rumit. Selanjutnya, struktur RNA atau biasanya ditemukan dalam nukleolus dan sitoplasma. Pada RNA, ribosa berperan sebagai gula pentosa, sementara urasi sebagai pengganti timin. Bentuk RNA berupa untai tunggal atau single-stranded. RNA juga memiliki peran dalam sintesis protein. Nah, untuk struktur DNA sendiri, atau yang merupakan deoksiribonukleik asid, merupakan salah satu materi genetik yang menyusun kromosom. Selain terdapat di nukleus sebagai monomer kromosom, DNA juga dapat ditemukan di organel lain, yakni pada mitokondria dan kloroplast. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa struktur RNA dan DNA, di sini terdapat basa nitrogen, kemudian di gambar ini ada rantai punggung fosfat deoksiribosa yang merupakan bagian dari DNA. Kemudian di sini dapat kita lihat ada rantai punggung fosfat deoksiribosa, ada guanin, sitosin, timin, dan adenin. Nah, untuk selanjutnya, kesamaan dan perbedaan DNA dan RNA ini merupakan sebagai molekul yang berperan penting dalam pewarisan sifat. DNA dan RNA tentu memiliki beberapa karakteristik yang serupa. Keduanya termasuk ke dalam polimer asam nukleat. Selain itu, baik DNA dan RNA merupakan rantai polimer dengan residu bergantian, gula pentosa dan asam fosfat dengan basa nitrogen yang mengarah ke sisi dalam. Keduanya juga berisi basa nitrogen yang mampu membentuk ikatan RNA ribosomal RNA.
Apa saja tahapan dalam proses transkripsi? Pada dasarnya terdapat 3 tahap, yaitu inisiasi atau pengawalan, elongasi atau pemanjangan, terminasi atau pengakhiran. Nah, translasi sendiri merupakan tahap selanjutnya setelah transkripsi yang merupakan terjemahan. Penerjemahan adalah suatu proses penerjemahan urutan nukleotida molekul mRNA yang ada dalam rangkaian asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Apa yang dibutuhkan dalam proses penerjemahan? Nah, yang dibutuhkan adalah mRNA, ribosom, tRNA, dan asam amino. Translasi ini dibagi menjadi 3 tahap, inisiasi, pemanjangan, penghentian. Apa dogma sentral genetika molekuler? Nah, yang dimaksud di sini adalah semua informasi yang terkandung dalam DNA, kemudian akan digunakan untuk menghasilkan molekul RNA melalui transkripsi, dan beberapa informasi pada RNA tersebut akan digunakan untuk menghasilkan protein melalui proses yang disebut translasi. Berikut adalah mekanisme prosesnya. Sebenarnya, dalam proses dogma sentral ada beberapa referensi yang mencakup replikasi DNA dan ada yang tidak. Karena ada yang mengartikan dogma sentral adalah proses ekspresi gen dari DNA menuju RNA menuju lagi protein. Ada pula yang menyebutkan selnya juga berisi basa nitrogen yang mampu membentuk ikatan hidrogen di antara mereka sendiri. Terakhir, DNA dan RNA juga terlibat dalam sintesis protein, baik secara langsung maupun tidak. Akan tetapi, ada pula beberapa ciri-ciri yang membedakan antara DNA dan RNA. Dari namanya saja, DNA merupakan gula deoksiribosa, sementara RNA adalah gula ribosa. Struktur DNA berupa 2 untai komplementer antiparalel satu sama lain. Sementara RNA hanya memiliki 1 untai. Basa nitrogennya yang terdapat pada DNA adalah adenin, guanin, sitosin, dan timin. Pada RNA sendiri, basa nitrogennya berupa adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Nah, untuk DNA tidak memiliki struktur sekunder, sementara RNA dapat membentuk struktur sekunder. DNA juga tidak katalik dan bersifat stabil, kebalikannya RNA bersifat katalik dan sangat reaktif. Nah, kita bisa lihat, untuk ekspresi gen, kita akan membahas ekspresi gen merupakan proses di mana informasi dari gen yang digunakan dalam sintesis produk gen fungsional. Produk-produk ini seringkali berupa protein, tetapi dalam non-protein coding gen seperti gen rRNA atau gen tRNA. Untuk produk adalah RNA fungsional. Proses ekspresi coding gen seperti gen rRNA atau gen tRNA. Untuk produk adalah RNA fungsional. Proses ekspresi gen digunakan oleh semua kehidupan yang dikenal dalam berupa eukariota yang termasuk organisme multisel. Nah, untuk prokariotanya dapat berupa bakteri dan archaea, dan virus untuk menghasilkan mesin makromolekul untuk hidup. Nah, proses ekspresi gen dalam organisme. Dalam tubuh manusia terdapat banyak gen atau unit dasar hereditas dalam kehidupan organisme yang nantinya akan terekspresi menjadi fenotip atau sifat yang tampak. Misalnya nih, rambut hitam, kulit sawo matang, hidung mancung, dan sebagainya. Bagaimana suatu gen yang ukurannya sangat kecil dapat menjadikan rambut kita berwarna hitam? Nah, dalam istilah biologi molekuler, kita kenal dengan istilah dogma sentral biologi molekuler. Apa itu? Nah, dogma di sini adalah suatu kerangka kerja untuk dapat memahami urutan transfer informasi antara biopolimer yang terdiri dari DNA, RNA, protein, dengan cara yang paling umum dalam organisme hidup. Sehingga, secara garis besar, dogma sentral maksudnya adalah semua informasi terdapat pada DNA, kemudian akan digunakan untuk menghasilkan molekul RNA melalui transkripsi. Dan sebagian informasi pada RNA tersebut akan digunakan untuk
Dan sebagian informasi pada RNA tersebut akan digunakan untuk menghasilkan protein melalui proses yang disebut translasi. Nah, untuk transkripsi. Transkripsi ini merupakan proses sintesis molekul RNA pada DNA template. Proses ini terjadi pada inti sel atau nukleus pada organisme eukariotik. Nah, sedangkan pada organisme prokariotik berada di sitoplasma karena tidak memiliki inti sel, tepatnya pada kromosom. Komponennya yang terlibat dalam proses transkripsi yaitu seperti kita lihat ada DNA template atau cetakan yang terdiri atas basa nukleotida atau adenin dengan simbolnya A, kemudian ada guanin yang simbolnya adalah G, kemudian ada timin yang simbolnya adalah T besar, kemudian ada sitosin yang merupakan S. Nah, enzim RNA polimerase, faktor-faktor transkripsi, prekursor atau bahan yang ditambahkan sebagai penginduksi. Nah, hasil dari proses sintesis tersebut adalah 3 macam RNA, yaitu mRNA atau messenger RNA, nah tRNA atau transfer RNA, nah rRNA ribosomal RNA. Apa saja tahapan dalam proses transkripsi? Pada dasarnya terdapat 3 tahap, yaitu inisiasi atau pengawalan, elongasi atau pemanjangan, terminasi atau pengakhiran dalam DNA. Kemudian akan digunakan untuk menghasilkan molekul RNA melalui transkripsi. Dan beberapa informasi pada RNA tersebut akan digunakan untuk menghasilkan protein melalui proses yang disebut translasi. Berikut adalah mekanisme prosesnya. Sebenarnya, dalam proses dogma sentral ada beberapa referensi yang mencakup replikasi DNA dan ada yang tidak. Karena ada yang mengartikan dogma sentral adalah proses ekspresi gen dari DNA menuju RNA menuju lagi protein. Ada pula yang menyebutkan sebelum ekspresi gen berlangsung, DNA harus dilipat gandakan dulu. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi genetika. Kepada dosen biologi Ibu Teti Noviarita Khairani, SSI MSI, saya ucapkan ribuan terima kasih. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kakak Erika Febriani yang telah menjelaskan materi ini. Mungkin cukup sekian dari kami. Maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua.